Topik kita adalah bagaimana melindungi komputer Windows dari virus komputer dan malware atau perangkat lunak jahat. Jika teman-teman masih punya Windows sebelum Windows 10, saya sarankan di-upgrade ke Windows 10. Baik itu Windows 8, 81, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ya. Kalau bisa di-upgrade ke Windows 10. Dan Windows 10 pun jika bisa di-upgrade ke versi terkini, karena Windows 10 selalu diperbaharui 2 kali dalam setahun, bulan keempat dan bulan ke-9 jika saya tidak keliru. Nah, pengguna Windows biasanya akan melihat di perbaruan dan keamanan. Di perbaruan dan keamanan, ya, kalau sudah ada tanda centang biru, berarti perangkatnya sudah diperbaharui ya, termasuk keamanan Windows itu sendiri. Dan dengan demikian kita berharap Windows kita sudah benar-benar dalam kondisi yang paling fit untuk bekerja. Dan untuk keamanan Windows, ada beberapa ya, ada perlindungan dari virus dan ancaman, itu yang kita akan bahas ya. Kemudian ada perlindungan akun, perlindungan jaringan, dan firewall. Kemudian kontrol aplikasi, apakah aplikasinya aman, berbahaya, juga kontrol pada perambahan atau browser, dan keamanan perangkat. Ya. Perlindungan virus, saya di sini menggunakan antivirus tambahan. Kemudian kalau perlindungan akun juga sama ya, akunnya pakai akun Microsoft. Dan ini juga perlu diingat bahwa kalau kita menggunakan Windows 10 sama seperti menggunakan ponsel Android atau iPhone ya, jadi harus masuk dengan akun masing-masing. Kalau Android masuk dengan akun Google, kalau iPhone masuk dengan akun Apple ya. Kalau pada Windows 10 berarti masuk dengan akunnya Microsoft. Antivirus perlu tidak sih? Windows 10 sendiri sudah memiliki antivirus, yaitu Windows Defender. Itu cukup, saya rasa, kalau aktivitasnya tidak berbahaya. Misalnya aktivitasnya tidak bertransaksi elektronik atau mungkin juga mengunjungi situs-situs yang dalam tanda kutip sensitif. Nah, saya sendiri memilih menggunakan antivirus tambahan. Antivirusnya bisa apa saja ya. Misalnya di sini ada Avast yang gratis yang saya rekomendasikan sejak dulu. Tapi itu pun tergantung ya, jika teman-teman memiliki komputer yang dalam tanda kutip lemot, RAM-nya di bawah 4 GB ya. Kemudian dia juga berasal dari komputer yang lama, belum ingin beralih ke Windows 10, masih mungkin Windows 7 ya. Atau bahkan mungkin Windows XP, tapi saya rasa Windows XP sudah sangat jarang, Windows 7 yang cukup banyak ya. Itu bisa menggunakan Immunet. Apa bacaannya? Immunet ya. Saya kan biasanya sih selalu baca Immunet. Ya, karena itu paling gampang. Ini antivirus yang termasuk yang saya temukan paling ringan. Jejak sumber dayanya juga sedikit sekali. Sayangnya dia hanya bekerja ketika dia terhubung dengan internet. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan Immunet, pastikan juga terpasang di internet. Pastikan tersambung dengan internet. Sehingga sistem pengamanan yang berbasis komputasi awan atau cloud support-nya berfungsi dengan bagus. Rata-rata antivirus gratis sekarang melakukan ini, jadi ada cloud support-nya. Sama, kalau tidak suka Immunet, pengen yang sesuatu yang sedikit dikenal banyak orang, saya menyarankan Bitdefender. Ini bagi mereka yang suka melupakan. Maksud saya melupakan itu dalam artian setelah dipasang Bitdefender yang free edition, ya sudah registrasi, daftarkan, kemudian sudah lupakan. Nanti antivirusnya akan bekerja dengan sendirinya, tidak ada perlu hal yang dilakukan.
Enaknya Bitdefender ini selama saya melihat di salah satu komputer yang saya pasang, tidak ada iklan ya. Nah, kalau Avast kan masih ada iklan, atau kalau misalnya Panda Free Antivirus juga ada iklan, jadi ada pop-up iklan yang menawarkan produk mereka. Nah, Bitdefender ini sama sekali tidak ada. Hanya saja dia tidak bisa disetting banyak ya. Ya udah tinggal pasang begitu aja, tidak bisa disetting apa-apa lagi. Intinya saya selalu menyarankan menggunakan antivirus yang pertama, dia update otomatis, ya tidak diupdate secara manual. Dan kemudian kalau bisa dia memiliki sistem pengamanan berbasis cloud, jadi cloud security-nya. Di mana kenapa ini penting? Yang pertama, kalau tidak diupdate otomatis, tentunya antivirus kita bisa jadi sudah kadaluarsa ya, kadaluarsa. Dia tidak bisa mendeteksi virus yang terkini. Jika mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu, dalam setahun mungkin hanya ada sekitar 5 juta virus komputer baru. Mungkin dalam 2 tahun ya. Tetapi saat ini paling tidak dalam seharinya bisa muncul mungkin ratusan ribu sampel unik virus komputer. Dan sampel ini tidak bisa dikejar dengan menggunakan ini ya, tidak bisa dikejar menggunakan update harian tentunya, sehingga kebanyakan antivirus menggunakan kecerdasan buatan saat ini. Ketika kita mencurigai suatu berkas yang berbahaya, dia akan menghalanginya. Pilihlah antivirus yang memiliki peti penyimpanan sementara. Jika menemukan berkas yang mencurigakan, dia akan memasukkannya ke peti sehingga tidak dihapus sekaligus. Siapa tahu ternyata berkas itu tidak berbahaya, jadi itu adalah deteksi yang positif palsu. Dia dinyatakan positif tapi ternyata dia tidak positif, seperti itu. Kemudian misalnya saya akan contohkan di sini adalah penggunaan antivirus yang saya gunakan ya. Dulu saya menggunakan Kaspersky, cukup murah. Saya sangat menyarankan juga bagi teman-teman yang budgetnya terbatas, Kaspersky di niaga, toko-toko niaga elektronik kita bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, saya di sini kebetulan menggunakan Avast karena memang dari sekitar saya awal kuliah ya di tahun 2003 ya saya menggunakan produk ini. Jadi kebiasaan aja. Kadang saya pindah, nanti balik lagi ke Avast seperti itu. Ketika kita melihat tampilan suatu antivirus apapun yang digunakan oleh teman-teman, maka pastikan biasanya mereka menunjukkan bahwa memang apakah komputernya sudah terlindungi apa tidak. Artinya sudah jalan tidak antivirus itu. Kalau misalnya antivirusnya lupa diupdate atau mungkin tidak diupdate dalam jangka waktu yang lama, maka peringatan akan muncul. Ya. Nah, di sini perlindungan yang penting dari suatu antivirus adalah misalnya scan ya, virus scanning atau pemindaian virus. Apakah dia mau di-scan yang drive C-nya, kandar C-nya, apakah kandar D-nya kalau ada tambahan, apakah mau men-scan USB flash disk ya. Kemudian ada peti yang saya bilang tadi ya. Tentunya misalnya ada inspektor WiFi-nya untuk melihat apakah WiFi kita aman apa tidak ya. Kalau WiFi kita tidak aman, ya udah kita bisa pakai VPN. Jadi kita bisa pakai VPN, apapun VPN-nya boleh. Karena dengan VPN kita bisa merasa lebih aman lah berselancar di WiFi yang dalam tanda kutip kurang aman. Nah, ini hanya demo. Kemudian ada proteksi jarak jauh ya. Jadi proteksi ini memberikan kalau kita tidak ingin komputer kita diakses dari jarak jauh, ya udah diaktifkan proteksinya ini. Kemudian yang sering kadang dilupakan adalah sandbox. Sandbox ini bukan kotak pasir ya. Sandbox ini adalah pengujian berkas-berkas secara
virtual. Ada banyak, tidak hanya Avast ya, ada banyak sekali bahkan yang produk serupa. Ini adalah fungsinya misalnya ketika kita mendapatkan suatu berkas. Kita ragu berkas itu aman apa tidak ya. Mungkin kalau pas kita scan juga hasilnya tidak tahu, ya udah kita buka di dalam sandbox ya. Sehingga kalau ternyata berkas itu berbahaya ataupun merusak, ya udah dia tidak akan menyebar kemana-mana karena dia dibukanya di dalam kotak yang terlindungi. Kemudian ada firewall, tembok api. Ya, ini memerlukan suatu keahlian tersendiri. Buat teman-teman ingin membuka jalur untuk aplikasi apa atau ingin membuka portal yang mana yang bisa diakses melalui jaringan. Kemudian ada juga situs asli. Jadi ini hanya plus minus saja untuk memperlihatkan situs yang kita kunjungi asli apa enggak sih. Karena di luar negeri sana ada penipuan yang menggunakan misalnya situs yang menyamar sebagai misalnya situs bank atau sebagainya. Di Indonesia sih marak sih situs penipuan melalui SMS yang menandakan bahwa menang sesuatu kemudian diminta untuk mengakses situsnya. Nah, ini memberikan perlindungan itu, tapi saya rasa sih untuk situs asli tetap kecermatan pengguna jauh lebih ini ya, lebih dominan ya untuk saat ini. Ini hanya alat bantu saja. Kemudian proteksi ransomware. Jadi proteksi ransomware ini seperti ini ya. Saya berikan ketiga folder. Jadi ada di dokumen, gambar, juga desktop ya. Jadi kalau ada aplikasi dari luar ingin mengubah data di dalam dokumen atau data dalam gambar atau dalam desktop, dia akan memerlukan persetujuan dari pemilik, ya, misalnya persetujuan dari saya ya, apakah dia boleh apa tidak. Nah, seperti itu. Kalau saya tidak mengizinkan, maka berkas saya akan tetap utuh, tidak berubah. Kemudian hal yang lain yang diperlukan adalah privasi ya. Nah, saya rasa sih VPN saat ini adalah suatu ke apa ya, keharusan ya ketika kita menjelajah internet. Bukan berarti ini untuk membuka situs-situs yang diblok oleh pemerintah, walaupun itu juga suatu nilai plus ya karena ada banyak situs bagus yang diblok, tetapi memberikan keamanan sehingga ketika kita berselancar di jalur yang tidak aman, misalnya wifi kantor yang dibagi oleh banyak pihak, kemudian apakah di wifi publik ya, walaupun mungkin sekarang jarang sekali orang berselancar di wifi publik karena kondisi pandemi saat ini, tapi ya saya rasa mungkin ya siapa yang tahu. Kemudian proteksi data sensitif, yaitu adalah melindungi data-data kita. Nah, seperti ini ya. Nah, saya punya misalnya kartu BPJS saya, scanannya. Nah, ini diproteksi sama Avast seperti itu karena dia sensitif. Kemudian password protection ya, atau melindungi kata sandi di dalam browser, misalnya di dalam Google Chrome, di dalam Firefox, kita kan ngetik sandi. Nah, kemudian sandi itu kan disimpan. Sebenarnya sih tidak ada sejenis kekhawatiran bahwa sandi itu tidak aman disimpan di sana, sehingga lebih baik sandinya disimpan di aplikasi pihak ketiga, misalnya di aplikasi antivirus ya. Kalau Anda misalnya, atau kalau teman-teman kurang percaya dengan Google Chrome menyimpan sandi kita, karena ini masalah trust ya, bisa disimpan di pihak ketiga seperti misalnya ini. Tapi saya sih menyarankan untuk perlindungan sandi menggunakan aplikasi yang memang terpercaya ya, misalnya OnePass atau KeePass atau apapun. Saya sendiri menggunakan Bitwarden Premium. Nah, seperti ini. Ini saya hampir semua password saya tersimpan di sini termasuk kartu dan macam-macamnya. Dia menggunakan 2 faktor autentikasi sehingga sangat susah dibobol. Tentunya autentikasinya tidak menggunakan SMS ya, karena SMS cukup nggak mudah dibobol saat ini. Kemudian juga saat ini di era belajar online itu adalah proteksi webcam ya. Jadi webcam kita sering
bukan sering ya, webcam kita bisa digunakan untuk orang-orang yang berniat tidak bagus ya, membaca misalnya, mengintai kita. Ya udah, jadi ini mencegah ada aplikasi yang mengintai lewat webcam. Tapi ada sebenarnya cara yang lebih bagus, ya udah tutup aja webcamnya dengan sesuatu misalnya kertas atau sejenisnya. Kemudian yang tidak terlalu berhubungan ya, tetapi ini adalah performa ya. Kalau clean up, saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena ini tidak terlalu berhubungan juga. Ini didapatkan oleh Avast ketika dia mengakuisisi, kalau tidak salah, Piriform ya, yang memproduksi CCleaner. Jadi CCleaner itu cukup populer untuk membersihkan dalam tanda kutip sampah-sampah di Windows ya. Dan kemudian yang juga agak penting adalah pembaru perangkat lunak. Jadi perangkat lunak yang lawas atau kedaluarsa biasanya dia gampang disusupi oleh malware. Nah, di sini dia Avast memberikan memberikan fitur untuk bisa kita memperbarui perangkat lunak. Saya rasa sih itu yang cukup penting ya. Kemudian kita bisa melihat, nah ini adalah saya baru ini sih, Avast ini baru ya, kemarin di komputer ya, mungkin belum ada 1 bulan, sehingga kita bisa melihat berapa dia dicegah serangannya, kemudian ada berapa pembaruan dan macam-macam lainnya ya. Kemudian apa yang kita lakukan jika ternyata sudah ada antivirus ya, tapi kok virus masih bisa masuk? Nah kan data kita bisa rusak gitu. Kalau saya menyarankan menyimpan data tidak hanya di komputer kita, jadi di perangkat kerasnya, tapi juga menyimpan data di tempat cadangan. Misalnya saja di eksternal ya, seperti flash disk atau mungkin DVD ya. Kalau dulu orang nyimpannya di disket, kayaknya sekarang sudah nggak ada yang pakai disket. Atau kalau saya sih menyimpannya di cloud ya. Cloud itu di penyimpanan awan, misalnya Dropbox, SpiderOak, kemudian IP Cloud ya yang baru saya lupa. Nah, saya kebetulan menggunakan Microsoft 365 sehingga saya mendapatkan kapasitas cloud 1 terabyte pada OneDrive ya. Nah, di sini ini adalah Explorer ya, Windows Explorer ya, dan ini adalah folder OneDrive saya. Di sini ada banyak sekali. Jadi kalau dia bentuknya seperti awan-awan ini, berarti berkasnya tidak ada di komputer ini. Berkasnya ada di cloud. Nah, jadi ketika ada serangan, misalnya berkasnya rusak, saya bisa memulihkan yang ada di cloud. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata suatu saat berkasnya juga bisa rusak kalau ada yang di sini? Mungkin di cloud juga ikut rusak ya kalau misalnya dia rusak di sini. Nah, itu fungsinya adalah OneDrive punya vault pribadi, jadi personal vault. Hampir banyak, tidak hanya OneDrive ya, ada banyak banyak layanan yang juga memiliki fitur ini. Nah, fungsinya apa? Vault pribadi ini tidak bisa dibuka tanpa autentikasi atau persetujuan dari pemilik. Karena di sini tidak ada password, jadi tidak ada password untuk membuka. Tetapi dia menggunakan persetujuan, jadi seperti ini. Nah, karena Anda telah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, Anda perlu menyetujui permintaan dengan kode ini ya pada aplikasi Microsoft Authenticator. Nah, aplikasi ini ada di mana?
Kalau saya sih tentunya tidak menaruh aplikasinya di laptop juga ya, atau di komputer ya. Saya taruh di tempat yang terpisah. Kemudian saya buka aplikasi tersebut, misalnya saya menaruhnya di tablet atau di ponsel ya. Sebentar. Ketika saya setujui, maka saya klik setuju. Ya. Nah, dia akan masuk dengan sendirinya, seperti itu. Ada beberapa verifikasi yang harus dia lakukan. Nah, kemudian dia akan membuka folder yang berisi data yang kita simpan di dalam kotak besi ya, vault pribadi ini. Nah, saya menyimpan beberapa yang penting-penting saja, karena kapasitasnya sebenarnya banyak ya. Vault pribadi ini ya, dia akan tertutup. Nah, tergantung setelannya ya, misalnya apakah 30 detik, apakah 5 menit. Ketika tidak ada yang mengakses ya, misalnya kita tutup Windows Explorer-nya, maka dalam hitungan misalnya 5 menit, dia akan terkunci kembali. Sehingga ketika ada virus yang menyerang, data ini akan tetap aman. Seperti itu. Nah, dengan begitu, ya udah, kita tidak perlu khawatir data kita akan hilang karena virus, akan rusak karena virus. Hatinya bisa tetap tenang karena ya datanya aman. Nah, intinya jika saya bisa rangkumkan, pengguna Windows ya pakai Windows yang versi yang paling terkini ya tentunya, atau paling tidak Windows yang masih didukung keamanannya. Kemudian kalau menggunakan komputer untuk tujuan tertentu atau menyimpan berkas-berkas yang penting, gunakan antivirus tambahan ya. Kemudian perangkat lunak diperbaharui juga selalu. Kata sandinya diamankan, jangan lupa. Kemudian pastikan jaringan yang kita gunakan untuk terhubung dengan internet aman. Jika tidak aman, gunakan sistem tunneling ya, VPN, apapun juga boleh. Terus yang terakhir, selalu cadangkan data yang penting. Apakah dia cadangkan di eksternal atau juga nanti bisa cadangkan seperti saya menggunakan cloud, OneDrive, Dropbox, dan lain sebagainya. Demikian saya sharing kali ini tentang bagaimana mengamankan data kita di Windows dari serangan virus dan malware.